Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngapain? Akun headgate, dial headgate. SGS itu untuk apa mas? Mengukur ketinggian benda kerja. Tinggian benda kerja ya? Iya. Dengan presisi tinggi dia. SGS. Biasanya ini digunain untuk quality control ya, QC. QC atau misalkan yang butuh spesifik lah tinggiannya. Teorinya udah dapat ya? Sudah. Oke, kita perkenalan bagian-bagian dulu ya. Ini apa nih? Dial. Jenisnya dial. Iya. Fungsi yang ini untuk apa? Untuk penyimpangan. Hah? Kayak skala nonis. Skala apa? Skala nonis. Ya ini skala Nonius. Yang ini? Skala utama. Skala utama. Yang kita baca yang mana nih? Atas apa bawah? Yang Terus yang fungsi bawah untuk apa nanti? Itu yang desimal. Hah? Yang Desimal? Bukan, sama aja. komanya. Lihat dulu lihat. Oh iya, Kan udah dapat teorinya kan? kurang Pak. Iya. Kurang, masih kurang. Masih kurang. Sekarang nggak benar. Oke. Ini jadi skala Nonius. Ini dua-duanya skala utama. Tapi nanti kita taunya pas nanti kamu lihat job sheet-nya. Kamu lihat baca job sheet-nya. Ada job sheet-nya kan? ada. Baca dulu, buka satu orang aja. Udah sih. Ada siapa? Oh, udah sih. Ini Pak. Ya, job sheet kita ada berapa? Pengukuran? Ada berapa pengukuran sih? 10. Enggak dong. Tiga item kan? Tiga. Tapi Yang yang pertama ini, apa? Enggak, ini abaikan aja. Ini cuma nanti. enggak yang ini, pengenalan. ini juga kan Pak? Posisi. Yang Sabar itu keempat. sabar, itu sabar. Beda ya? Lihat judul-judulnya aja. Yang pertama apa? Ya. Datum meja perata. Pengukuran, Di meja yang datum atas. di meja perata. Jadi nanti ini meja peratanya. Kita kalibrasinya di yang pertama itu datumnya di mana? Meja perata. Rata. Meja perata. Nanti kalibrasinya di meja perata. Yang kedua, Di atas benda kerja. benda kerja, ini benda kerjanya. Yang ketiga, Penyimpangan diameter lubang. ini bukan diameter. Tapi di sini diameter lubang. Salah ketik. Dia itu kedalaman. Oh, Kedalaman. Ini kan bukan buat mengukur diameter kan? Iya. Ketinggian kan? Iya. Jadi penyimpangan ketinggian lah atau kedalaman lubang. Nanti kamu edit aja, coret ya. Oke. Lalu yang ini namanya apa? Ini ada locknya nih, notnya ya. Ini slidernya dia untuk naik turun. Nah, kalau begini ke kanan turun ya, kanan dari saya. Ke kiri dia naik. Di sini ada namanya apa? Scribe. Apa nih sebutan? Prop ya. Prop ini nanti ada namanya penggores. Kira-kira kalau ini bisa ngukur nggak? Bisa. Enggak bisa. Hah? Bisa nggak sih? Cuma buat ngegoreng. Bisa nggak ngukur? Bisa nggak sih? Bisa. Oh, iya bisa tapi Bisa tapi kan pakai yang bawah. Ini buat ngukur ketinggian bisa, buat ngegores bisa. Iya. dua-duanya Tapi nggak bisa untuk ngukur. kedalaman lubang. Iya, karena nanti kalau misalkan ya, kalau pakai penggores ini digunakan kalau misalkan bendanya belum diproses machining atau dilakukan permesinan. Misalkan kayak kotak ini nih, kita mau nandain ketinggian di sini bisa. Ya, tapi kalau misalkan bisa nanti kan digores. Kayak contohnya di sini. Misalkan saya mau buat lubang nih, titik. Ini kan benda masih raw material nih, Iya. masih benda mentah ya. Iya, masuk kotak. Misalkan saya mau ke kanan 15, ke atas 15. Nah, nanti itu bisa ditandain pakai penggores ini. X-nya ke 15, X-nya, Y-nya gitu 15 ya. Dia bisa digores kalau bendanya masih raw material belum diproses. Masih mentah ya. Masih mentah. Tapi kalau benda udah jadi seperti ini, Nggak bisa. nggak bisa pakai penggores ini ya. Nanti ada namanya lagi nih, dial indikator nih. Nanti kita pakai ini untuk ukurnya.
Karena kan yang kita ukur nanti benda jadi nih yang udah diproses. Kalau penggores ini bisa ngukur ketinggian atau nandain, tapi dia masih bentuk raw material yang akan diproses. Ya. Caranya pasangnya begini, Mas. Di sini, ini propnya, batang ini, dan begini ya. Nah, ini gini. Kalau begini kebalik kalian maksudnya. Itu di bawah. Di bawah. Ini di bawah. Nah, dan begini. Kalau begini kalian nggak bisa kalibrasi. Lihat. Enggak apa. Ya, lihat benar. Oh Nah, iya. di bawah ya. Berarti dibalik. Jadi ini dibalik masangnya. Dibalik gini. Ya, kalau kalibrasi penggores, kan ini bisa nyentuh ke meja nih. Itu 0. Coba. Nah, ini kan udah nyentuh. Iya. Tinggal kalian reset. No. Oh, reset. No. Ininya kenalin. Oh, bisa diputar. Dia Nah, gitu ya. Oh. Baru penggores ini bisa digunain nih. Oh iya. Iya. Contohnya kayak ini misalkan ke sini 50. Berarti saya bikin ya. Misalkan kalian bikin 50, ketinggian 50. Itu belum. Yang dibaca skala utamanya ya. kalau biar Pak. 50 ya. Pas. 50. Berarti kan nolnya harus pas nih. Nih. Oke. Ya, ini skala nonis kan. Iya. Kita kunci ya. Contoh. Posisi bendanya tergantung yang mau diproses ya. Misalkan X-nya begini atau Y-nya begini. Kita anggap pertama begini. Ini tinggal kalian gores aja. Boleh dari depan atau belakang. Yang penting ini kencang ya. Oh iya. Ngegores. Itu cuma ngelecet doang atau kepotong sedikit, Pak? Enggak potong. Ngegores doang, nitik. Oh. Coba dilecet. Buat nandain misalkan kalian mau bikin reel ya, di sini kan 50. Oh iya. Bawahnya misalkan turunin ya. 40 lah ya. Baca yang atas ya. Iya, iya, Pak. Atasnya. Sudah. Lewat ya. Putar lagi ke kanan, Pak. Belum. Up. Ya. Tadi yang pertama mana? Ini ya. Iya. Ini misalkan begini. 40. Nah. Ini kan 40. Yang pertama ini ya tadi. Iya. Nah, misalkan kalian mau ada pulpen nggak? Oke. Apa? Spidol. Kan ketemu titik tengahnya nih. Hmm. Nah, ini misalkan contoh kalian mau bikin lubang di mesin milling manual. Ini bisa untuk sebagai acuan titiknya dia nanti saat di setup. Gitu. Atau sekedar ngukur ketinggian aja sebelum diproses. Bentuknya nanti kan sesuai gambar. Iya. Gitu. Ada pertanyaan apa sini? Jelas ya. Jadi intinya kalau penggores ini bisa sebagai penanda ketinggian, tapi dia bendanya masih raw material ya. Iya. Kalau udah jadi seperti ini, nanti kan rusak NG dia. Atau acuan sebagai buat lubang juga bisa dia. Di sini kan saya buatnya acuan sebagai lubang nih. Kalian pernah ngebor tangan kan? Pernah nggak? Handrail, dinding. Tahu. Pernah pakai nggak? Iya. Nah, Pernah lihat doang. biasanya kalau kita sebelum ngebor tangan kan perlu penitik ya. Penitik Iya. dulu kan biar nggak meleset. Nah, ini juga sebagai acuan bisa juga. Atau nanti mau diproses adaptif atau facing bisa penggores. Misalkan ini ketinggian 50 katakan. Saya di sini mau facing sejauh 2 mili, berarti nanti kita bikin di sini 48. Kalian gores di sini. Ini nanti yang diproses mesin cuma 2 mili. Jadi kedalaman lubangnya cuma 2 mili. Enggak, raw materialnya jadi sisa 2 mili. Paham? Misalkan kita anggap ini 50. Iya. Saya mau facing itu kan ngeratain permukaan. Heeh. Saya mau facing 2 mili, berarti kan dari 50 itu kita turun ke 48 itu 2 mili kan. Iya. Nah, head gate saya kamu bisa bikin tingginya 48. Terus digores. Digores baru nanti diproses di mesin milling manual.
Tapi kalau kalian gunain CNC, kita nggak butuh ini lagi. Nggak harus pakai apa? Program kalau di CNC. Tapi biasanya kalau head gauge ini jarang juga sih kalau untuk milling manual. Paling kita biasanya pakai apa? Alat ukur standar aja vernier. Ini khusus untuk ke quality control biasanya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi intinya kalau yang penggores ini bisa untuk nandain ketinggian atau untuk proses machining bisa. Tapi kalau untuk ngukur dia nggak bisa ya. Bisa tapi jangan kamu gores kalau bendanya udah jadi. Misalkan bendanya kotak nih tapi udah jadi bukan raw material lagi. Asal sekedar ngukur bisa tapi jangan digores. Cuma kan nggak presisi ya. Presisi itu dia nanti pakai apa? Dial indikator ini. Nah, caranya ini. Ini ada batangnya ya. Batangnya dimasukin sini. Sebenarnya bisa di ujung, bisa di sini. Ini dimepetin juga bisa. Yang penting sejajar ya. Jadi nanti pada saat dia turun nggak mentok ini. Kalau begini kan nanti kepanjangan. Lebih enak disejajarin. Ini ya. Oke. Terus nanti indikatornya ini kita pasang. Nih. Ini saya nolin dulu ya. Itu indikatornya sama yang kayak gini atau beda, Pak? Beda. Jadi ini nanti yang untuk nyentuh permukaan benda yang akan kalian ukur. Bacanya tetap di sini. Di skala utama sama skala nonius. Jadi ini hanya untuk nyentuh benda yang kalian ukur. Lihat di job sheet kalian mana? Buka. Nanti kan kita coba dulu datum yang di atas apa? Meja perata ya? Berarti nanti kita kalibrasinya di meja perata. Baru kita akan gunakan di pengukuran berapa? Posisi 1, 2, 3. 1 kan ada di sini nih. Oh iya. Ini 2. Ini 3. Kita akan lakukan pengukuran ketinggian nih di bagian 1, 2, dan 3. Tapi dari titik nolnya itu di meja perata ya. Datum itu titik 0. Titik 0 acuan kalian mulai mengukur ketinggiannya. Tapi nanti nyentuhnya pelan-pelan, hati-hati ya. Karena ini kan presisi tinggi nih, sensitif banget nih. Dia cuman dari 0 nih. Cuman 1,5 putaran mentoknya. 0 ketemu 0. Tuh. Oh iya. Seperempat malah. Kalau setengah kan ketemu 100 lagi ya. 100 iya. Jadi jarumnya lemah gitu ya. Iya. Dia sensitif banget. Makanya kalau nanti kalian muter, satu udah dipasang nih ya. Hati-hati. Jangan fokus di putaran. Ininya nggak kamu lihat nih, mentok patah. Nanti ganti kalian. Bukan nakutin bukan, tapi biar lo hati-hati ya. Iya. Oke. Karena ini saya kasih tahu nih di awal. Dia sensitif. Dia cuma 0 ketemu 0. Cuma nambah seperempat kan? Itu jarumnya emang bengkok gitu atau Iya. nggak bisa lurus nggak? Diusahain dia miring. Karena miring, kalau jangan lurus tarik patah ya? nanti. Oh. Misalkan begini nyentuh. Nyentuh juga dia nggak bakal masuk angka. Lihat. Nih ya. Oh iya. Nggak neken kan? Iya. Iya. Nah, jadi cara kerjanya dia agak dibengkokin sedikit. Baru dia pas nyentuh meja nih. Main kan? Oh. Kalau tegak lurus nggak ngebaca dia. Saat saya sentuh ini misalkan. Tuh, enggak kan? Enggak. Terus kalau kamu paksa tekan bisa patah tapi Iya. itu bahaya. Makanya cara pemasangannya dimiringin. Miringnya nggak ada acuannya harus berapa derajat, yang penting dia miring. Dia nanti saat nyentuh. Serong. Ya. Tapi saya saranin nih. Saya bikin acuan, kalian cuma muternya setengah putaran aja, setengah lingkaran. Ini kan maksimal 1/4 ya. 1/4 ya. Jadi ini nanti saya ke 100-in. Acuannya nanti kalian puternya ke 0. Sampai 0. Jadi titiknya 0 gampang. Nah, gimana? Iya, jadi cuman Ini kan tadi saya contohin 0, Iya, 1,5 Pak. putaran 0. kan. Iya. Nanti sebelum kalian kalibrasi, ini saya setup ke angka 100. Jadi acuannya nanti kalian sentuhinnya itu sampai ke 0 lagi. Titik 0, ngebacanya enak ya. setengah doang. Setengah putaran berarti kan? Mhm. Gini, pakai tangan nggak susah.
setengah nanti. Ya. Cara masangnya, ini ada stangnya. Ini nanti di sini. Ya. Nah, tapi ininya dipasang dulu. Nah, ini ada slot ya. Oh, celah. Ada slotnya buat relnya nih. Oh, Kalian bisa pasang di sini, bisa begini. Bebas nanti. Yang penting arahnya itu dia madep depan ya. Madep sini sebenarnya bisa. Cuman nggak disaranin. Kenapa? Banyak. Kira-kira kenapa? Biar sekali panjangan ininya. Biar sekali lihat. Iya, sudut pandangnya. Kalian kalau di sini Harus geser-geser. 2 kali kerja, geser-geser baca. Kalau sini kan satu sudut pandang dibacanya. Ya. Oh iya. Kalau begini kalian Muter-muter. iya ngeliat nolnya sini ntar 2 kali kerja. Oke. Ini. Tapi kalau masang ini dikendorin dulu. Oh iya. Kalau kalian udah langsung kencangin, dia nggak masuk karena sistemnya kan ngejepit. Tuh. Dikendorin. Sampai pas kan. Sampai masuk. Sampai masuk aja, longgor. Serah mau di atas tengah, yang penting kencangin sedikit, baru masukin ini dulu ya. Nah, ini udah kepasang nih. Hmm. Tadi saya putar ke 100 ya. Iya. Berarti sekarang kita kalibrasi. Nah, muternya Datum. kita datum di meja perata dulu ya. Iya. Sampai 0 ya, Pak. Nih, langsung lihat ke ini ya. Jarum. Ke jarum ya, ke dial indikatornya ujungnya tuh. Kan dia sensitif nih ya. Iya, iya, langsung Caranya nanti kalau udah dia mau nyentuh, ininya di agak kunci aja. Biar putarannya kan nggak enteng, Enteng ya. agak berat. Tapi pelan-pelan, sentuhin. ini lihatnya di sini kan, Pak. Iya di situ. Karena kalibrasi. Nah, berarti kan udah nyentuh nih. Ya, Pak. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Ini terakhir aja ya. Kadang kalau kita setup kalibrasi skala utama Indonesia duluan, dia berubah lagi kan. Iya. Ini hampir mendekati dulu aja. Baru kalian nol-nolin nih. 0, 0. Ini putar ya. Ini ke 0. Coba putar dari 0. Dari sana kanan. Udah. Belum ya, itu terakhir ya. Ini di 0. Udah 0, dari sana udah 0 ya? Udah. Sejajar 0. Nah ini agak tricky nih kalau kalian paksa putar gini kan. Kadang bablas ya walaupun ini udah berat. Ini diketuk aja. Si handle ya. Gimana? Ketuk dikit-dikit nih. Itu kan belum pas. Itu kelewat ya? Pas sih. Hmm? Kelewat pas di itu. Kelewat dikit ya? Kelewat itu. Kalau kelewat kalian ragu balikin lagi ke Oh, kiri iya. ya. Kelewat off dari itu. Putaran lihat. Nah, tapi jauh banget. Ini ya berarti ke 0 ya, Pak. Iya. Ya. Nah ini kan kurang sedikit ya. Iya, kurang dikit. Ketuk dikit Off, aja. off, udah tuh. Dah. Udah. Oh, tinggal diginin doang Diketuk aja dikit ya. Jadi digeser terlalu. digeser kan dia sensitif. Ininya dikit. Nah, Diketoknya ke kanan ya. ketok tangan aja. Ke arah kanan ya, kan dia turun kanan. Iya, Pak. Bisa ketok handle ininya nih, lingkarannya atau ininya. Aduh, sorry. Tuh. Tapi syaratnya dikunci ya. Iya. Kalau nggak Tapi dikunci jangan dia sampai yang- jangan sampai keras banget. Ini iya geser lah. Geser kan? Nah, udah nggak nol. gitu. Berarti kan ini udah bisa digunain nih. Iya. Setelah ini udah 0 udah berubah ya. Ini udah di reset kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah 0. Ini udah 0. Udah. Masih dikit geser lagi. Kalau geser dikit berubah lagi. Jangan sampai goyang ntar ininya berubah. Goyang berubah iya. lagi. Goyang iya. Dah, Tapi yang ini 0 ini ini balikin lagi berarti. Kan yang begitu susah. berubah lagi tapi yang ini Iya, ya. ini agak tricky-nya di sini. Susah ya. Lagian puterin. Nih, Susah ya. Ya. Begitu dia di ini dia akan balik ke belakang dulu, tapi dikit. Jadinya 0 ini jangan. Pakai perasaan nih. Kayak perasaan. Kayak perasaan. Kalau lagi galau jangan nih. Oh, Perasaan. iya. Tangan bener ya. Lewat dikit. Iya. Udah, rilis nih. Wih, pas, Pak. Nanti kamu pasin ya. Saya akan lakukan pengukuran sesuai job sheet tadi ya. Iya.
Pak, tapi dial indikator ini kayaknya beda-beda ya Pak. Apanya? Dial indikatornya. Punya saya ujungnya nggak kayak gitu deh Pak. Punya kamu di mana? Di rumah. Kamu untuk ukur apa? Buat belajar aja sih, kayak nyoba-nyoba. Tapi dia ujungnya nggak setajam itu Pak. Iya, Kayak- jenisnya beda-beda. Dia ada yang lebih tebal, tapi fungsinya sama. Kalau ini jenisnya? Kenapa? Ini jenisnya tes indikator. Oh. Ada yang batangnya besar dia, Hmm. ada. Sama tapi fungsinya sama. Hmm. Dia untuk ukur apa? Kalibrasi kerataan. Kalau di mesin CNC dia untuk ukur apa? Kita masang face nih ragum. Ragum itu dia nggak bisa langsung dipasang benda kalau dia belum dikalibrasi. Ya dikalibrasi sumbu X-nya, sumbu ini itu pakai dial indikator ini. Cuman beda apa ya? Beda batangnya aja. Kalau ini kan kita gunain sebagai head gauge ini. Dia sebagai alat sentuhannya ya. Kalau di CNC itu dia ada dial indikator, tapi ada magnetnya. Jadi magnet disambung ke spindle apa? Tempel ya. Oh. Ada batangnya lagi dong. Ujungnya ini dia dial indikator. Iya tetap sama ya ini ya. Sama. Cuman beda penyangganya doang kan Pak. Beda penyangganya. Oh, paham. Tapi jenisnya Jenis. beda-beda, ada yang dia model besar, ada yang kecil. Fungsinya tapi sama, dia untuk mengukur kerataan. Iya. Kan kita mau nyari ketinggian nih, Iya. supaya dia presisi dia harus pakai dial indikator ini. Soalnya ini ada titiknya ya. Iya. Iya, ini ada titik sentuhannya kan. Kalau yang Dia kan presisi banget nih gerakannya. Iya, iya, Pak. Jadi dia bisa untuk acuan ukur ketinggian. Ini kan high gauge ini digunakan untuk di apa? Kalau di meja perata. Kalau kalian gunakan yang meja kayu, hasilnya nggak maksimal. Nggak bisa dapat presisi. Berarti untuk ngukur ini kayak gini itu nggak usah pakai ini ya Pak? Justru pakai ini. Justru pakai ini. Oh, pakai ini, nggak pakai yang kayak gini gitu. Tadi kan saya bilang, Enggak ini Pak. kalau ini bisa untuk mengukur kamu ketinggian. Kalau dia masih posisi raw material atau benda jadi bisa, tapi kan kita nggak bisa nyentuhin ke sini, kegores nanti. Kita anggap nih ini udah jadi ya. Udah jadi, Saya mengukur ketinggian nih dari meja perata ke sini. Ya kalau kalian sentuh kan gores lecet. Nanti. Jadi Tapi kalau ini kan enggak. Jadi pas kalau udah nyentuh gitu pas harus ke nol ini Pak. Ya nanti gini ya caranya nih. Ini kan udah kita kalibrasi nih. Iya. Kita sepakat udah ya tadi. Udah. Caranya udah. Syaratnya juga meja perata ini kan harus kalian bersih nih sebelum digunain. Kalau takutnya dia ada debu atau dari apa ya partikel-partikel lain lah ya yang kasar. Bendanya ini pun dia nggak boleh ada tajam ya. Tajam apa tuh maksudnya Pak? Misalkan ini kan hasil machining nih. Iya. Tajam misalkan sisa permesinan, sisa ada bari-bari atau gram-gram. Oh ya gram ya Gram-gram kasar ya. Kalau ada kalian harus bersihkan dulu atau di apa? Di grinding. Karena kalau kalian langsung pasang ya mejanya rusak. Jadi kayak gini deh. Baret-baret. Iya. Nanti kurang presisi jadinya. Berarti itu udah nggak bisa digunain lagi ya? Ini masih bisa. Oh, masih bisa. Cuman dia nggak terlalu dalam. Itu kalau kayak gitu ngaruh ke hasilnya ya Pak? Ngaruh ke hasilnya. Oh, oke. Ya. Soalnya nggak rata. Ngerata. Fungsinya meja perata itu kan untuk presisi tinggi dia. Ini kan bahannya dari apa nih? Granit batu alam ya. Iya. Harganya pun mahal ya. Mahal. Puluhan juta. Chris Bono. Ya. Jadi naruh benda jangan asal-asalan. Misalkan kalian dari proses milling manual nih apa CNC, terus mau di QC, masih ada tajam-tajamnya nih. Kalian rusak meja. Oh, berarti pantesan ya kayak saya lihat di CNC itu harus disemprot gitu ya Pak. Iya, Semprot pakai kompresor. harus dibersihin dulu ya. Masang di CNC pun dia harus bebas dari bari. Kalau kalian masang masih ada bari atau geram, begitu diproses hasilnya nggak presisi, miring nanti. Bari itu kan lumayan tuh per 0,0 berapa. Apa tebelnya nanti antara ujung sama ujung nggak presisi. Misalkan kalian mau proses panjang ini nih, yang sini keganjel bari, sini rata. Nanti diproses walaupun itu CNC, hasilnya pasti miring. Jadi dia setupnya pun harus benar. Nah, sekarang kita ukur nih ya. Beres Pak. Enggak. Kan gak ada tajam-tajamnya. Yang penting kalian pastikan. Nah, naruhnya hati-hati ya, misalkan kalian mau geser nih. Jangan dibanting. Ini aja dari ujung. Biasanya cewek tuh kan. Nah, pelan-pelan. Iya, masalah aku pegang-pegang. Oke. Contoh nih ya, satu. Saya di situ diminta 3 kali pengukuran kan? Iya, Pak. Biar nanti akurat. Jadi kan sama nggak sih ketinggian dari sini, sini? Iya, gitu. Maksudnya gitu. Nanti kan ada average-nya nggak rata-rata? Iya, ada kan? Ada Pak. Nah, kita
Tadi kan kita kalibrasi ke 0 ya. Hmm. Saat nyentuhin benda juga kalian harus 0 Nol. acuannya. Makanya tadi saya buat ke 100 dulu, nanti pas kalian nyentuhin ke benda enak acuannya 0. Sebenarnya nggak mesti 0 mas, asal tadi dia nempel. Kita misalkan mulainya dari 0 nempel ke 20, 40 juga nggak apa-apa. Paham nggak? Yang penting dia jangan ngelebihin batas maksimalnya. Maksimal kan tadi 1/4 tuh. 100. Ya. Kamu sentuh maksimal, nanti pada saat nyentuh dia patah maksudnya. Jadi udah maksimalnya dia, makanya jangan sampai maksimal. Makanya tadi saya cuma buat kan setengah. Supaya kenapa setengah? Dari 100 pada saat kita nyentuh, acuannya enak 0. Jadi ini 0, ini tinggal kalian baca. Nih contoh ya, ukuran 1 di posisi 1 ini ya, ketinggian. Iya, Pak. Nih saya sentuhin. Pokoknya patokannya kalian muter lihat ini ya. Iya Pak. Jangan asik begini. Atau bablas patah. Lihat titiknya kan, Pak. Iya. Ya, lihat ini sampai gerak nih. Kenal lagi. Pokoknya kalian jangan lihat skalanya dulu ya, abaikan Iya, dulu. Abaikan ya. Lihat kalau dia udah ada nyentuh, berarti pergerakan jarum ada. Iya. Ini kan posisi saya masih Lock. lock tadi ya, saya bebasin dulu. Itu nih, namanya itu nih. Belum. Oh, nah, Nah, udah. kan? Kalau kalian ragu berlebihan, jangan dilanjutin ya. Ya, Putar lagi. Jadi dikeluarin. Ini kencengin lah kendorin. Kencengin. Biar agak berat ya. Nah nyentuh tuh, Iya. udah jalan kan? Nah, Nah, ini baru kalau udah terus dekat segini, kita tahu. ya harus pakai trik ya. Ketok, 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 ketok. Belum. Up. Nah, kalau ini sedikit nggak apa-apa. Yang penting dia masih 0 kan? Nah, sekarang kalian baca hasilnya. 20,19. 20, Berapa sih? 19 ya? 19 ya? kalau yang bawah apa tuh? Apa tuh yang bawah? 20 Yang bawah apa yang atas? 19 itu yang mana? 20. Ini loh. Oh yang ini, oh iya. 19. Ini kan skala utama. Hmm. Ini nonius. 20,19. Yang benar atas bawah bacanya. Atas ya? Atas ya ini kan, Pak? Atas Ya. sih. 29. Kalian harus nalar nih ya. Misalkan kita dari meja nih nolnya kan? Iya. Kita ke sini. Kira-kira yang bawah benar nggak tuh? 98 mm. Soalnya juga. Ada nggak tingginya sih? Nggak ada. 98 mm berarti berapa senti? 9,8. 9,8 cm. Kalau di Penggari kan lumayan tinggi tuh. Iya. Berarti nggak mungkin yang bawah ya. Kalau ini kan cuman 20 berapa? 20,19 Iya, milimeter berarti berapa senti? 2 senti. Ya, secara logika kalian harus nalar ya. Jadi bacanya jangan salah. Berarti itu yang di bawah itu nggak ada gunanya juga atau gimana, Pak? Ada nanti. Kan kita datumnya di ini nih, Iya. Di meja. meja perata. Berarti dari sini ke sini 2 sentian ya. Iya. Kalau di senti kan ini 2 senti kan? Iya. Kalau mili kita 20 mili. Oke. Sampai sini jelas ya? Terus ini kan udah dapat nih. Dirilis dulu. Ini contoh dulu ya, nanti kalian tahu sendiri. Maaf bisa ini sampai sini bisa ya? Sampai 0 doang patokannya berarti. Ya sesuai yang kalian kalibrasi. Tadi kalibrasi sampai 0. Kita kalibrasi sampai 0. Kalau kalian lewat ya bacanya ngaco dia. Ya tergantung kalian kalibrasinya. Ya, paham ya? Paham, Pak. Saya bikin acuan kalibrasinya ke 0, kalian biar enak acuannya. Oke. Ini kedua nih. Jadi kita mau tahu nih hasil machining ini dia flat nggak sih? Flat. Kan udah belajar flatness ya? Flatness apa? Rataan tingginya rata nggak sih gitu? Ada selisih nggak sih? Biasa kan kalau ada selisih pun di gambar benda kerja itu biasanya ada toleransi. Iya. Misalkan selisih ketinggiannya plus minusnya 0,5 apa 0,1 gitu kan. Tergantung apa? Bendanya. Bendanya presisi banget nggak atau enggak biasa aja gitu fungsinya. Nah, kita misalkan yang kedua, tengah. Kalian sentuh lagi. Tadi kan 2019 ya? Iya, Pak. Nah, ini kan kebanyakan ya. Kencengin dah, Pak. Atau nggak usah? Kencenginnya dikit aja. Itu dulu. Nah, kalau kebanyakan balikin aja lagi. Balikin lagi kan. Nah, itu udah Mas tadi. Nah, Pak. Ini Nah,
Dia emang agak tricky dia. Belum. Udah. Nah, 20 berapa? 20,20. 20, Nah, kan selisih tuh antara ujung sini sama sini selisih 0,01 gitu. Itu maksudnya masih masuk toleransi enggak? Itu batas Masih enggaknya tergantung Tergantung. tergantung gambar kerjanya dia. Misalkan kalian bikin ini nih ada gambar kerjanya nih, Iya Pak. standarnya. Ya kalau misalkan toleransinya dia plus minus 0,5 berarti masih aman. Tuh. penting nggak melebihi 0,5. Jadi semua yang kita ukur itu dia harus ada acuannya sebenarnya. Ya. Oke. Sekarang misalkan yang ketiga, ujung. Lagi ya. Oh, berarti itu harus di ini semua ini apa ya, keliling ininya Pak? Tergantung job sheet kamu tuh. Kan ini 3 pengukuran. Ya kalau kalian ini kan saya contohnya lurus nih. Iya. Kalian mau coba sisi lain nggak masalah. Di situ buat ini. Tapi kalau disuruhnya satu, yang penting dia searea ini ya. Iya. Iya. Di job sheet kan ini 1 2 3 roll gitu. Nih. Ada, fokus aja. Hop. Ya. Hup. Dah. Nah, kita anggap udah lah ya. Wih, jauhnya. Jauh. Hah? Jauh banget. 20, 20,12. Iya, 20,12. Jauh banget. Berarti selisih berapa tuh? 8. 0,008 gitu. Jadi ketahuan nih ada perbedaan tinggi. Berarti itu ada yang salah di bagian amplas. proses machiningnya. Entah itu pas dia proses ada barinya atau ada kotoran gitu. Ngaruh dia kalau ada kotoran pun ngaruh. Ada Selisihnya kan ketahuan pas diukur tuh, pakai head gauge kan. Karena ini presisi tinggi. Kalau pakai apa? Vernier caliper ketahuan tapi nggak sedetail ini gitu. Ini contoh satu udah di atas. Datumnya kita di meja perata ya. Misalkan. Sekarang saya mau contohin datum di atas benda kerja. Berarti kan di atas benda kerja kamu pengukurannya dari 3, 2, 1 kebalikannya ya. Oh, balikan Ini benda kerjanya kan yang paling tinggi areanya ini nih. Inilah kita ambil luar aja ya. Berarti nanti kita ngukur dari tinggi sini ke 3, 2, 1 kan? Di gambar sini. Ya, jadi nolnya di sini. Oh, no ini. Kan nolnya di mana? Di atas benda kan? Iya. Benda kerjanya kan ini. Benda yang paling tinggi ya, Pak? No. Ya. Oh, iya. Tergantung kita ngukur ya. Kalau kita ngukurnya 2 ya kita bisa datumnya dari sini, bisa dari sini. Tergantung kebutuhan sih. Tapi ini kita sepakat dari yang paling tinggi nih. Iya, iya. Tinggi ketiga berapa, kedua berapa, ke satu berapa. Misalkan kayak tadi kita kan datumnya di atas Permukaan ini. meja perata ya. Meja perata. Nah, saya mau tahu nih tinggi dari sini ke sini berapa. Berarti saya datumnya harus di mana? Contoh nih ya. Oh, datumnya di sini, Pak. Iya, harusnya di sini. Karena kan saya mau tahu dari sini ke sini berapa. Berarti datumnya di sini dipindah. Kalau tadi kan kita datumnya di sini, saya mau tahu tingginya, tebelnya, tingginya kan. Ini reset lagi ya, Pak. Ya, kalau itu tinggal dikalibrasi lagi di sini. Nolnya di sini. Cari titik nol datum itu acuan kerja dia. Mulai nolnya itu dari mana? Berarti datumnya di sini, Pak. Iya. Iya, kalau kalian mau tahu Mau tahu tinggi dari sini ke sini berapa, berarti nolnya di sini. Kalau tadi kan di sini ya. Iya, kalau dari kan di sini kita nyesuaiin job sheet kan. Nah, sekarang saya mau contohin datumnya di atas benda kerja. Nah, ini kalau udah dikalibrasi, yang kalian gerakin bendanya ya. Jangan head gauge. Kalian geser-geser. Oh. Nanti Bakal ngaruh lagi. ngaruh lagi kalibrasinya. Berubah semua, nggak bisa digunain. Tadi kalian kesenggol dikit aja sebelum pas kita reset kan, ngaruh dia kan? Iya. Nih misalkan saya mau di atas benda. Nah, contoh. Tapi ini hati-hati ya. Ya, senggol. Nah, tadi kan udah kalibrasi. Ini saya kalibrasi ulang di atas benda. Datum di atas benda kerja. Ini sama aja, saya mulai kan dari 100. Berarti kita akan nolin lagi. Paham kan? Paham, Pak. Nolin yang di sini. Ini dulu dong. Oh, ini. Iya. Sampai 0 dulu. Sebenarnya kalian mau 80, 60 juga nggak apa-apa asal dia udah nyentuh kan. Biar gampang. Oh, iya. Cuman biar acuannya gampang. Dan masih setengah putaran juga kan, masih ada sisa berapa? 1/4. Oke, tinggal ketik. Belum. Nah, Udah ya. Reset berarti, Pak. Berarti ini di reset kalian reset.
Ini dulu pak. Ya, 0. Ininya bukan. Enggak, ini enggak, ini loh. Ini. Dianya dong sampai 0. Nolin. Putar. Nah, kalau ini udah 0 semua, 0 sejajar belum. Iya geser lagi. Up. Kan geser nih karena dia kan Iya. sensitif nih. Iya. Udah, nah kamu setting lagi. Atau dibalikin ke sana. Kalau kita kan muter ke kanan nih dari saya ya. Kita ke sana nih. Dia kalau dibalikin nggak langsung mundur, maju dulu dikit ya. Sama begitu kita naikin dia nggak langsung naik, Tapi yang mundur dulu. Indonesia ngaruh, Pak. Gerak juga. Nah, Makanya itu harus dah. Kayaknya harus Siki, kalian nggak usah buru-buru lah. Dikit, tinggal tambahin dikit nih. Berapa Indonesia? Gerak juga Indonesia. Bentar. Up. Oke. Dikit aja pak. Hop. Itu. Pas pak. Belum. Enggak, ini udah pas. iya sih lagi. Iya. Iya. Oh, main kayak. Nah gitu ya, harus pas. Atau kalau ini kalian udah 0, hampir 0 ya, ininya buat 0 dulu aja. Iya, gitu. Itu gimana trik kalian lah. Yang penting semuanya harus 0 begini ya. Tapi ini boleh diatur diputer ini enggak, Pak? Nggak boleh. Oh, enggak boleh. Oh, berarti yang boleh ini doang ya? Itu boleh kalian putar 0 kalau belum dikalibrasi. Menentuin awalnya gimana. Oke, kalau ini kan kelebihan nanti kalian. Contohnya gitu ya. Iya. Nah, berarti kalian nanti saat nyentuh ke Romo 3, 2, 1 harus ininya ke 0. Berarti tinggi ini dari ke sini ya, Pak? Iya dari sini. Dari sini ke sini. Itu Berapa? Sini berapa? Di sini berapa? Iya tingginya. Nah tadi kan temenan nanya nih, puter. Ya puternya kalau boleh sebelum dikalibrasi nggak apa-apa. Iya, buat tentuin acuannya. Kalau kalian udah sentuhin di sini terus kalian putar lagi, dia getar lagi nanti. Kan kesenggol tuh. Iya. Makanya tadi kan saya putar bikin 100. Biar kalian muter kan setengah putaran. Iya pak. Sebenarnya saya bikin ke berapa? Setengahnya berapa? 30 ya? Iya. 30 juga bisa kalian nanti ke 0. Cuman kan kali ini dia sensitif banget, baru kita putar dikit aja jauh tuh gerakannya. Itu tergantung kalian aja nanti. Yang penting dia ini udah nyentuh ya. Udah nyentuh si meja perata atau datum di atas benda kerja. Ada pertanyaan? Paham ya? Muternya hati-hati nih. Terus yang terakhir apa tuh? Datumnya di mana? Datum jat. Penyimpangan apa? Penyimpangan, kedalaman. Kedalaman ya, bukan diameter ya. Kedalaman berarti kan ini ada 3 lubang, 4 lubang nih. Iya pak. Di sini kan diminta 3. 4, Pak. 4 ya? 4. Nah, berarti 4. Kalian harus acuannya di mana kalau lubang? Kalau lubang ya? Kita kan mau nyari selisih nih antara lubang ya? Iya yang dalam ini ya. Iya, 4 lubang nih, kita anggap 4 lubang. Di sini dong berarti kan. Walaupun diameternya beda-beda ya. Kita anggap kedalamannya sama nih. Nomor hilang. Ada selisih nggak gitu? Acuannya di mana kalau lubang? Di sini ya pak. Hmm? Di sini jangan sih. Yang lain? Coba lo, jangan lo. Di sini tebak-tebakan yuk. Ada di sini, yang lain ini. Tadi ini aja misalnya ini kesini berarti di sini. Kalau Kita kan antar lubang nih ya. kalau antar lubang berarti Antar lubang. di sini ya. Ada yang di sini, ada di sini, ada lagi? Lo coba Tapi kayaknya di sini dah. Soalnya ya yang ikutin gua. karena kan di sini deh. Karena nol. Yang cewek di mana? Jangan Nan. Ya. Ya sama. Ya karena ya buat netik. Salah. Jajar gitu. Nggak ada yang benar. Ya. Yang benar di lubangnya. Loh kan gua udah bilang tadi. Ngomong. Kan kita mau nih tahu, kita anggap nih, kita anggap di gambar ini misalkan kedalamannya 5 mili. Setelah hasil machining ya. Setelah jadi ada selisih nggak nih kedalamannya. Kita ukur pakai ini kan bisa presisi nih. Acuannya tapi kalian harus bikin 1 lubang sebagai acuan. Misalkan saya bikin nolnya dulu di lubang 3. Nolnya di sini ya. Terus kalian angkat, kalian baru bisa ngukur ke lubang 2, ke lubang 1, ke lubang 4. Tapi kan di situ diminta 4 lubang. Berarti kalau ini kalian mau ukur di sini, 3 kali. acuannya bisa di sini nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, kalian harus pindah lubang. Pindah lubang bebas kemana. Kita anggap kan awalnya sama nih. Baru terakhirnya kita kalibrasi ulang, terserah kalau mau kalian kalibrasi di sini, sini terakhir tinggal ukur sini berarti.
Jelas ya? Ya. Jadi kalau misalnya menjadi acuan tuh misalnya mau Iya, nomor lubang dua. Nah, jadi kita nggak boleh apa di lubang 2. Lubang 2 ini nggak bisa diukur karena ini acuan nol ya kan. Yang kalian bisa ukur 1, 3, 4. Nah kalau kalian mengukur ini kalian kalibrasi di lubang lain. Gitu ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan lubangnya ini semua sama jadi bisa diukur selisihnya. Kalau misalkan yang 1 10 mili, 1 5 mili ya ngapain diukur? Udah jelas beda kan? Iya. Kan banyak selisih. Jadi ini kayak untuk QC kedalaman lubang juga bisa. Paham? Paham. Nah, terus sebenarnya kalau kalian sudah biasa menggunakan ini, sebenarnya kalian nggak usah pindah-pindah titik nih. Tapi ini contoh aja ya. Dari tadi kan saya ambil 1 di sini ya, 2 di sini. 3. Ini sebenarnya kalian sentuhin 0 aja 1 di sini. Bendanya kalian jalan ini. Gitu ya. Oh, itu buat ngukur kawasan ya, Pak ya? Kerataan. Oh, Kerataan tingginya. Jadi nggak harus dipindah-pindahin. Jadi digeser benar. Tapi kan karena kalian baru rentan nih, jangan. Jadi ambil 3 sisi aja. Jadi kan kalau pas dia jalan misalnya ini tinggi. Kalau ini ada pendek, kan dia pasti Iya. bergerak. Iya. Si ininya juga bergerak nih. Ada selisih gitu. Lepas itu tinggal ditarik aja gitu semua. Benda kerja itu nih. Iya. Yang gerak benar kerjanya. Yang gerak benar kerja ini ya tetap. Ini ya tetap, ini tinggal kalian tarik. Kalau udah kalibrasi. Jadi acuannya misalkan ujung. Ini tinggal kalian tarik aja. Pada saat di sini misalkan 20,19. Bisa terus saya tarik ke sini. oke, bahaya juga nih. Tengah berapa nih? 20,18 atau di sini oh sama lagi 20,19. Ya. Tapi kalian gunain yang 3 kali aja, 3 Iya kali. kali. Soalnya apa tuh alkian apa ini nanti. Terus setiap pergerakan kalian mau mengukur hati-hati ya. Dilihat dulu. Ini kan 2 nih agak rentan nih. Kalian cari posisi ininya yang pas. Yang mantap lah. Ukurnya. Kalau 2 berarti di 3 area nih, sini. Kalau di sini nggak dapat, jangan dipaksain sini. Nanti masih di area sini. Oke, jelas ya? Jelas. Jadi ini lebih presisi kalau head gauge ini. Nah ini kalian coba dari awal ya. Siap, Pak.